Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Selamat datang lagi ya di channel aku, tempat kita cerita-cerita tentang ayam kate, kehidupan di kandang, dan hal-hal kecil yang penuh makna. Buat yang baru mampir, kenalin nih, aku Mbak Yayu. Dan di channel ini aku sering berbagi cerita ya tentang sepasang ayam kate kesayangan aku. Nah, di video kali ini nih, aku mau ngajak teman-teman nih buat ngintipin ayam aku yang baru aja menetas teman-teman. Hari ini tuh spesial banget ya, karena setelah nunggu 21 hari lebih, akhirnya ada satu telur yang berhasil menetas dari 9 butir yang dierami. Yuk kita lihat bareng-bareng, yuk, seperti apa ceritanya. Hari ini aku mau ngajak teman-teman nih buat ngintip kandang ayam kate aku yang baru aja menetas. Hari ini hari pertama ya si anak ayam itu menetas. Sebenarnya sih tadi malam dia tuh udah keluar dari cangkangnya teman-teman. Tapi aku baru sempat lihat jelasnya itu pagi ini. Nah, dari 9 butir yang dierami induknya teman-teman, cuma satu yang berhasil menetas. Awalnya agak nyesek juga sih karena 9 itu banyak loh. Dan aku itu udah bayangin bakal rapi banget nanti di kandang gitu teman-teman. Udah kebayang banget ya di angan-anganku bakal rame banget nih nanti di kandang. Ada anak-anak ayam kecil jalan bareng induknya. Tapi ya ternyata cuma satu yang kuat sampai akhir teman-teman. Si jantannya sekarang lagi keluyuran di luar. Aku memang sengaja sih lepasin dia. Soalnya nih ya, kalau dia di dalam kandang dia itu suka gangguin si betinanya yang lagi ngerem teman-teman. Biasanya nih si jantan tuh penasaran, suka ngintip-ngintip, kadang tuh malah nginjak-nginjak telur gitu teman-teman. Jadi mendingan dia keluar aja dulu ya kan. Nah, si betina ini nih, aduh protektif banget ya teman-teman. Tadi waktu aku mau ngambil sisa telurnya buat lihat apakah masih bisa menetas atau enggak nih, dia langsung nyerang aku teman-teman. Baru aja aku ulurin tangan aja udah diseruduk paruhnya hampir kena jari. Tuh aku langsung mundur teman-teman pelan-pelan sambil ngomong, iya santai bu. Saya cuma mau bantu, nggak mau ngambil anaknya kok. Tapi ya wajar sih, namanya juga induk ya kan, pasti punya naluri kuat buat jagain anaknya. Setelah dengan perjuangan dan drama yang panjang, akhirnya aku pelan-pelan ngambil sisa telurnya ini teman-teman. Dan ternyata dari 9 butir itu cuma satu ya yang menetas. Sisanya ada yang kosong, ada juga tuh yang sudah mulai terbentuk tapi nggak jadi sampai keluar gitu. Mungkin dikarenakan cuaca yang tidak menentu ya teman-teman, kadang tuh hujan, kadang tuh panas gitu ya, jadi kedinginan dan nggak jadi telurnya semuanya. Sempet sedih juga sih liatnya, tapi ya beginilah kehidupan di kandang ya kan. Alam punya cara sendiri buat milih mana yang kuat untuk bertahan. Tapi yang bikin aku seneng banget itu anak ayam yang satu ini sehat dan aktif teman-teman. Warna bulunya itu kuning, kuningnya itu kuning kayak mana ya ini namanya ya. Matanya itu udah melek sempurna gitu dan nempel terus ya sama induknya. Kadang dia itu keluar sedikit di bawah sayap ibunya. Bukan sayap nih, kayak paha ibunya gitu. Ngintip-ngintip aku dari sela-sela jeruji kandang, terus masuk lagi nyari hangat gitu teman-teman. Ya sudah, aku kasih nama dia Titi. Kenapa aku kasih nama Titi? Karena dari 9 telur cuma satu titik kehidupan yang bertahan teman-teman. Dan dari situ aku jadi mikir nih, kecil bukan berarti nggak berarti ya. Kadang satu yang bertahan itu justru punya cerita besar loh di sebaliknya. Si induk betina ini hebat banget loh teman-teman. Selama tinggal berminggu-minggu di dalam kandang, dia itu sabar banget ngeram, jarang keluar, jarang makan lama, cuma keluar sebentar buat minum, habis itu balik lagi ke sarang teman-teman. Dan meskipun cuma satu yang lahir, dia itu tetap jagain anaknya sepenuh hati. Tiap kali aku buka pintu kandang teman-teman, dia langsung ngembangin sayapnya lebar-lebar, nutupin si kecil ini. Dan lucunya nih, kadang si kecil tuh malah ngintip nih dari bawah bulu, kayaknya penasaran itu siapa sih yang datang. Aku suka banget momen-momen kayak gini teman-teman. Soalnya dari ayam aja kita bisa belajar banyak hal nih, tentang sabar, tentang tanggung jawab, dan tentang menerima hasil apapun dengan ikhlas teman-teman. Kadang kita udah usaha keras ya kan, tapi hasilnya ya nggak seperti yang kita harapkan. Tapi bukan berarti
hati gagal ya. Bisa jadi itu cara Tuhan ngajarin kita buat lebih menghargai prosesnya, teman-teman. Sekarang tiap pagi nih aku selalu nengokin mereka, mungkin ya bakal tiap pagi karena aku penasaran. Aku rencananya mau dokumentasikan tumbuh kembang si Titi dari hari pertama sampai nanti dia besar ya teman-teman. Siapa tahu nanti dia juga punya pasangan sendiri dan punya anak-anaknya. Meneruskan cerita kecil di kandang ini. Jadi buat teman-teman yang nonton, kalau kalian juga pelihara ayam kate, nikmatin aja prosesnya. Kadang nggak semua telur menetas ya, kadang ada yang gagal juga. Tapi dari satu kehidupan kecil aja nih, kita bisa dapat banyak pelajaran teman-teman. Karena di balik setiap telur yang gak menetas selalu ada satu kehidupan kecil yang jadi pengingat bahwa harapan itu tetap ada. Nah sekarang aku mau kasih lihat si Titi dengan dekat ya. Ini dia teman-teman, lihat deh, kecil banget tapi lincah. Induknya itu ngelindungin terus ya. Tapi aku sempat rekam waktu dia lagi makan pertama kali. Lucunya itu bukan main, aku belum sempat menyingkirkan makanan-makanan yang dari jagung ini. Sebenarnya kalau masih kecil nggak boleh dikasih makan jagung ya teman-teman, ada makanan khusus. Oke teman-teman, segitu dulu cerita aku hari ini. Terima kasih udah nemenin aku ngintip kandang ayam kate dan lihat kehidupan baru yang lahir di sini teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kalian suka cerita kayak gini. Sampai ketemu di video berikutnya dan semoga hari ini kalian sehangat bulu ayam kate kecil yang baru menetas. Bye bye.